Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya malam hari ini kita ada semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir saat ini. Kita mampu berdiri teguh semua karena Tuhan. Mari kita mau bawa pujian penyembahan kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini. Buat setiap waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kasih Bapa, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku
kasih Tuhan. Kami mau terus pandang Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau adalah sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Angkat setiap tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dan jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak ada dasar untuk kami berharap, kami mau terus tetap percaya akan Engkau Tuhan. Percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Allah yang kami percaya, Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber segalanya, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia,
waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Kami hanya mau berharap Tuhan. Berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kedahsyatan-Mu melebihi segala apapun Tuhan. Pikiran kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tak terbatas, yang mampu melakukan segala sesuatunya di luar pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkau terlebih besar Tuhan dari segala apapun yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan hari ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi kekuatan buat setiap yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi waktu kita mendengarkan pujian, satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan. Kalau kita melihat hari ini, keadaan zaman hari ini, kita lihat kemarin kita dengar bahwa di Bali terjadi banjir bandang. Banyak terjadi hal-hal yang mungkin saat ini membuat kita takut. Kita tahu bahwa Tuhan sedang mengingatkan hari ini, siapa yang kau andalkan dalam hidupmu, siapa yang kau pegang, siapa yang jadi jaminan dalam hidupmu. Untuk engkau tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kamu. Sebelum kita masuk dalam firman, kita akan buka di Matius 24 ayat 13. Dikatakan demikian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulang sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya akan beri tema hari ini, renungan kita bahwa kenapa kita harus bertahan. Karena waktu kita lihat keadaan situasi yang membuat kita tidak tentu, kita akan ketakutan. Hari ini firman Tuhan cuma mengatakan bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Dikatakan kenapa kita harus bertahan, Tuhan katakan di Matius ayat pasal 24 ini adalah dengan judul permulaan penderitaan. Tuhan memberikan suatu kisi-kisi ke depan apa yang akan terjadi. Tuhan katakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya hari-hari zaman terakhir akan ada penyesatan, akan ada bencana, akan ada kecelakaan, akan ada terjadi perang antara satu dengan yang lain. Semuanya mengalami goncangan, saudara. Jadi hal itu bukan untuk kita hindari, tapi Tuhan ingatkan, mau nggak engkau bertahan saat ini dengan situasi keadaan yang tidak menentu seperti ini. Dikatakan tadi siapa yang bertahan? Artinya Tuhan tidak akan memberikan semuanya keleluasaan. Waduh, aku karena rajin berdoa, aku bebas. Oh, aku karena suka berdoa, aku tidak akan kena bencana itu. Enggak. Tuhan cuma ingatkan kenapa harus bertahan. Kita akan belajar satu kata bertahan. Bertahan itu memiliki makna pertama, tetap tinggal. Artinya situasi boleh goncang, boleh menakutkan, tapi engkau harus tetap tinggal. Karena Tuhan yang jadi jaminanmu. Yang kedua, tidak mundur atau melarikan diri dari kenyataan yang sedang dihadapi hari ini. Tuhan hanya ingin kau tetap tinggal, kau tetap percaya. Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia terus tinggal, dikatakan 7 hari sekali aku memuji-muji engkau. Kita tahu dia mengalami perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, anaknya sendiri mengecewakan dia. Semua orang membuat dia merasa tidak nyaman, tapi dia tahu siapa Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, mari kita bertahan, tetap tinggal keadaan apapun yang terjadi, tetap tinggal. Tuhan katakan di Yohanes 15, katakan tetaplah tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kau. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ingatkan sampai 3 kali, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan jawab. Hari ini kenapa kita bertahan? Karena Tuhan katakan keadaan besok memang akan terjadi penyesatan, akan terjadi bencana, akan terjadi hal-hal yang gak menakutkan. Tuhan katakan harus kita hadapi sebagai anak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bertahan? Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan ingatkan, memang masa sukar itu akan datang. Kalau dijelaskan di 2 Timotius adalah pribadi manusianya. Orang cinta uang, orang melakukan sesuatu semau-maunya, orang melakukan sesuatu tidak peduli yang lainnya. Sehingga Tuhan katakan kasih menjadi tawar. Kalau tadi yang pertama Tuhan ingatkan keadaan akhir zaman, kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Bumi langit semua mengalami goncangan. Yang kedua pribadi manusianya pun sama. Mereka juga seperti itu.
mereka hidup semau-mau mereka sendiri. Makanya Tuhan katakan, mau cari siapa yang baik kalau kau tidak tinggal dekat Tuhan. Karena Tuhan yang akan menguatkan engkau, Tuhan yang akan memberikan engkau kekuatan, memampukan engkau berjalan. Meskipun di sekelilingmu engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 1 tadi, masa-masa sukar, masa-masa yang gak menyenangkan buat kita secara pribadi. Tapi ingat, bertahan sampai kesudahannya. Bukan bertahan setengah, tapi sampai kesudahannya. Karena waktu engkau bertahan sampai kesudahannya, engkau selamat. Amin. Tetap pegang firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus bertahan, saudara? Ini yang paling penting. Supaya saudara tahu. Dikatakan di Matius 24 ayat 21, 22 dan 35. Dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dikatakan di ayat 22, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Di ayat 35 diingatkan lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini yang penting, saudara. Yang ketiga, selain keadaan dibuat goncang-ganjing. Kedua, dikatakan mengenai bahwa masa itu sukar, pribadi lepas pribadi, orang tidak ada yang akan menyenangkan. Yang ketiga, Tuhan ingatkan bahwa orang pilihan pun tidak akan mampu bertahan menghadapi masa itu. Saya katakan yang ketiga, kenapa kita harus bertahan? Keadaan yang akan membuat anak Tuhan itu tidak kuat. Dikatakan ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Dan itu akan membuat kita ketakutan, dan itu Tuhan katakan pasti terjadi. Makanya Tuhan katakan bertahan. Tetap tinggal. Jangan lari dari kenyataan. Kita masuk poin yang kedua. Tadi yang pertama, kenapa kita bertahan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu semua? Dikatakan di Yohanes 16 ayat 31 sampai 33, firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan hari ini? Tuhan ingatkan satu hal, kuatkan hatimu. Artinya orang menguatkan itu apa? Menjadi berani, terus menjadi ceria. Walaupun dia tahu kenyataan yang dihadapi, itu membuat mereka menangis hari ini. Tapi kita dapat jaminan, Tuhan katakan, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia ini. Artinya jaminan kemenangan itu sudah ada. Tapi kadangkala kenyataan yang membuat kita lemah itu kita langsung melemahkan iman. Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, aku capek. Makanya lagu yang mengingatkan kita, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagu itu sederhana, tapi Tuhan ingatkan, aku yang kamu andalkan. Jadi hari ini kita terus mengaku, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku, Tuhan mampukan aku gak sanggup. Tapi waktu engkau tahu Tuhan sudah mengalahkan itu semua, itu jaminan buat kita hari ini kita berkata-kata dengan diri kita. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, angkat tanganmu. Engkau tahu bahwa Tuhan sudah menebusmu dari lubang kubur. Tuhan sudah melakukan semua buat engkau. Hari ini engkau harus tetap berdiri, tetap percaya bahwa Tuhan adalah segalanya. Hari ini engkau yang mendengarkan firman ini, Tuhan ingatkan, kuatkan hatimu. Kuatkan,
Kuatkan dan kuatkan dan kuatkan dan kuatkan. Sampai kapan? Sampai engkau memperoleh kelegaan dalam hatimu. Dan kau katakan, Tuhan terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat apa yang aku harus alami hari ini. Dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jaminan dari Tuhan. Dengan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau firman Tuhan menyatakan siapa yang akan melemahkan engkau. Itu jaminan. Makanya pengakuan untuk menguatkan supaya telinga kita itu mendengar. Karena iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Waktu engkau apa yang kau dengar hari ini? Kalau engkau tidak mendengar yang membangun imanmu melalui perkataan-perkataan iman, engkau akan kalah. Engkau akan tenggelam dalam dunia ini. Makanya Tuhan mengatakan tidak perlu engkau susah-susah, Tuhan katakan bertahan. Hidup ini paling susah bertahan, saudara. Saya dulu seorang pelari. Untuk mempertahankan tetap belum juara 1, mempertahankan tetap juara kedua itu susahnya itu minta ampun. Saya harus berlatih ini supaya apa? Tetap bertahan. Karena paling susah itu dalam hidup adalah bertahan. Makanya Tuhan katakan, kenapa engkau bisa bertahan? Apa yang harus kau lakukan? Kau harus tetap menguatkan hatimu dan berkatakan, Tuhan engkau sudah menyelesaikan semua buat aku. Dan hari ini aku berkata, Tuhan aku percaya orang yang percaya dalam Kristus akan mengalahkan dunia ini. Amin. Bukan kita. Kristus yang memberikan kekuatan kita. Jadi hari ini tetap katakan Tuhan baik. Mengucap syukur buat semuanya. Mungkin kita lemah, mungkin kita salah, mungkin kita banyak kekurangan. Tapi percayalah, kembali lagi. Kuatkan. Kau tahu waktu Yakub harus bertemu dengan Esau. Dia ketakutan. Takut dibunuh, takut ini sampai diatur caranya gimana. Yang bertemu dengan Esau itu siapa? Anak-anaknya diatur sampai dia paling terakhir sendiri. Akhirnya Tuhan dia bawa di suatu sungai Yapuk, dia di situ berantem, istilahnya berkelahi dengan seorang malaikat Tuhan. Baru dia di situ dia diberi kekuatan. Ketakutan itu membuat dia berpikir lain. Dari situ dia diberkati Tuhan melalui pertarungan itu. Hari ini Tuhan sedang berhadapan dengan engkau. Bertarung dengan kenyataan yang ada. Bertarung dengan kehidupan yang ada melalui apa? Melalui pergumulanmu. Mungkin dengan pergumulan ini engkau lemah. Percayalah ada Tuhan. Oh, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin. Mari kita percaya. Kita masuk kedua, dikatakan bagaimana kita untuk tetap bertahan. Efesus 6 ayat 11 mengingatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Artinya Tuhan bilang bukan hanya engkau mengakui dalam mulutmu bahwa Yesus Tuhan adalah segalanya. Tapi Tuhan mau katakan kenakan semua senjata perlengkapan Allah. Apa itu senjata perlengkapan Allah? Ada banyak saudara. Salah satunya firman, pedang roh. Ada salah satunya iman sebagai perisai. Artinya kita tidak dibuat Tuhan menjadi orang yang diam. Tapi engkau harus terus maju, kenakan semua senjata perlengkapan Allah. Supaya apa? Waktu musuh datang bukan kita tengking tapi kita lawan dengan firman. Amin. Itu jaminan buat Tuhan. Tuhan sudah siapkan ini senjata, ini. Tapi kadang kita tidak mau pakai. Kita andalkan, ada hamba Tuhan itu bisa doakan saya. Ada hamba Tuhan itu bisa membantu saya. Ada orang kaya itu. Kita mengandalkan manusia. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan semua itu buat kita. Ingat kita punya musuh. Satu, iblis itu paling terutama musuh dalam hidup kita. Dengan kenyataan yang terjadi hari ini. Di mana tidak ada orang menangis melihat kenyataan yang terjadi hari ini. Orang kesusahan, makan susah, minum susah, beli ini susah, gaji ini susah, semuanya mengalami kesusahan. Tapi Tuhan tetap katakan, terus bertahan sampai garis akhir. Karena apa? Hidup kita ini kita bukan orang sini, kita ini keluarga kerajaan sorga.
Tuhan katakan engkau seperti domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Kita akan berhadapan dengan maut, itu bukan sekali dua kali. Setiap waktu kita akan berhadapan dengan maut. Kalau engkau tidak pernah kenakan senjata Allah, engkau akan terus kalah. Hari ini tadi ingatkan kembali untuk tetap bertahan. Bagaimana? Pertama, kuatkan hatimu, imanmu, kepercayaan. Yang kedua, Tuhan ingatkan lagi, kenakan semua senjata perlengkapan Allah. Yang ketiga, Matius 26 ayat 41 dikatakan yang terakhir, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi dagingmu lemah. Kita tahu doa ini adalah doa di Taman Getsemani. Yesus tahu besok aku ini mati. Yesus tahu dia akan besok menghadapi maut, tahu. Tapi melalui doa dan berjaga-jaga, Tuhan kasih kekuatan buat dia. Kita nggak pernah tahu kekuatan seperti apa yang Tuhan berikan. Tapi saya percaya waktu kita doa dan berjaga-jaga, ada damai. Dan damai itu dunia tidak bisa berikan. Hanya Tuhan yang berikan. Sehingga waktu dia tahu dia menghadapi kematian, dia cuma katakan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Kita belum sampai menghadapi kematian. Tapi kita hanya mungkin bergumul ekonomi, mungkin masih bergumul dengan kesehatan, mungkin masih bergumul dengan kebodohan-kebodohan yang masih kita lakukan melalui pikiran, melalui hati, melalui tindakan, melalui apapun, masih seperti belum menghadapi kematian. Tapi Tuhan ajarkan, waktu engkau menghadapi apapun, sekalipun maut, masuk dalam hadirat Tuhan, doa dan berjaga-jaga. Sehingga engkau percaya, Tuhan akan mampukan engkau. Tuhan akan membuat engkau bisa sampai hari ini. Saya pernah takut menghadapi kematian, mengenai masa lalu saya. Saya nakal dulu dan teman-teman saya pemakai puto, saudara. Semua rata-rata HIV mati. Saudara. Akhirnya suatu waktu saya cuma, Tuhan ini hidupku. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadi saya cek saya waktu itu ikut donor darah. Dan saya kena hepatitis C, saudara. Saya ditolak oleh donor darah. Akhirnya dari situ saya cuma, Tuhan, aku bisa hidup ini puji Tuhan, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Akhirnya dalam waktu 40 hari saya cuma ambil waktu doa puasa. Tuhan tolong aku. Dalam waktu 40 hari itu saya cari tahu bagaimana hepatitis itu bisa sembuh. Tidak ada yang mengatakan bisa sembuh. Mengurangi, ya teman saya katakan bahwa dia suntik untuk mematikan virus hepatitis itu, satu kali suntik itu bisa 100, zaman dulu 150 sampai 300. Tapi dia harus lakukan itu 50 kali suntikan. Dan saya bilang saya nggak punya uang Tuhan, tapi saya punya iman, percaya bahwa Tuhan tolong saya. Tuhan ajar saya berdoa. Sampai hari yang ke-40 ambil waktu untuk merendahkan diri. Saya tahu hanya Tuhan jawaban saya. Jawabannya sembuh total, saudara. Dan saya bisa melihat, saya bisa sampai hari ini sudah hampir 25 tahun yang lalu, saya tidak pernah kena hepatitis C itu. Dan saya nggak tahu, kalaupun itu datang lagi saya nggak mau tahu. Karena saya tahu Tuhan saya sudah sembuhkan, melalui berdoa dan berjaga-jaga. 3 hal ini akan membuat saudara akan bertahan. Apapun kendala yang saudara alami, apapun tekanan yang saudara alami, percaya ada Yesus di sana. Buat saya Yesus itu lebih cukup dari segalanya. Mari kita katakan hari ini, Yesus terlebih besar dalam hidupku. Amin buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Engkau kuatkan kami, untuk kami bertahan menghadapi semuanya. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan di luar batas, yang memampukan kami. Kami percaya surga itu yang mendukung kami, tidak ada yang lain Tuhan. Walaupun secara daging kadang kami merasa lemah, walaupun secara daging kami masih tergoda dengan keadaan kenyataan yang terjadi. Tuhan tolong kami, mampukan kami, baik yang mendengarkan renungan hari ini melalui live ataupun melalui YouTube, melalui TikTok. Tuhan, Kau buka hati kami lagi, untuk kami kembali menguatkan iman kami. Kami percaya Tuhan mampu menyelesaikan semua. Kami percaya kami mau mengenakan semua senjata Allah yang ada dalam kami. Dan kami mau tetap berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami menyampaikan renungan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.